Ketika kita memberikan, kita menyatakan bilang kita sayang sama Tuhan, kita melayani Tuhan, tapi kita tidak layani orang sesama kita, ya itu mah bohong banget gitu loh, ya kan, punya pergumulan. Jangan salah loh, kita juga suka nangis loh, kita juga suka teriak sama Tuhan, kok kayak hidup kayak begini, capek, sering capek banget, menyerah. Wah, saya udah sering kali pengen nyerah. Banyak hal lah, saya pikir bukan cuma saya kali ya, hamba-hamba. Halo guys, kembali lagi di Bincang-Bincang Santai. Hari ini gue lagi kedatangan tamu yang cukup istimewa bersama Pastor Jani Wawili. Kita mau tanya-tanya guys. Di sini beliau cukup lama di dunia pelayanan, cukup lama juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan gereja. Bahkan dia menggembalakan di satu gereja lokal yang ada di daerah Jakarta. Oke, kita langsung aja ya. Shalom Om Yani. Shalom Stephen. Wow. Apa kabar nih Om? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, udah lama ya Om. Baik, kita keren. Mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih Om. Ya, sebelumnya ya, pengen tahu aja nih Om, sebelum lebih dalam nih. Om, selama ini pelayanan kira-kira udah berapa tahun tuh Om terjun di dunia pelayanan? Shalom guys. Sekaligus ya. Jadi terima kasih Stephen, gua boleh diundang di acara podcast ini. Saya pertama kali melayani itu di tahun 1994 kalau nggak salah. Cukup lama ya guys. 94 awalnya itu mulai jadi penerima tamu. Oh, PDP Om kalau kata orang-orang Om. Pendeta depan pintu. Iya, itu awalnya gitu loh. Gue jadi dulu. Cukup lama ya Om, dari tahun 94 udah kurang lebih hampir 30 tahun ya Om. Hampir 30 tahun, iya. Oke. Om, sekarang itu kan di era modern, gadget udah di mana-mana, bahkan anak kecilnya sekarang nontonnya YouTube, gadget dan lain-lainnya. Nah, ini kadang orang lupa nih Om. Termasuk anak-anak Tuhan sekarang tuh sering lupa sama definisi pelayanan yang sesungguhnya Om. Nah, kalau boleh tahu nih Om, sebenarnya dasar definisi pelayanan itu apa sih Om? Oke. Gua bacain ayat ya. Boleh Stephen, ya. Aku ada satu ayat yang mungkin bisa jadi gambaran buat kita tentang pelayanan. Itu di Matius 20 ayat 28. Saya bacain ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus ngomong dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tapi di sini dikatakan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi menurutku melayani itu memberikan hidup kita buat orang lain. Jadi ketika kita memberikan, kita menyatakan bilang kita sayang sama Tuhan, kita melayani Tuhan, tapi kita tidak layani orang sesama kita, ya itu mah bohong banget gitu loh, ya kan? Karena ketika kita mengatakan bahwa kita mau melayani Tuhan, ya Tuhan itu kan kita nggak lihat. Nah itu. Gitu. Bukti kita layani Tuhan, ya kita layani sesama kita. Kira-kira seperti itu, Stephen. Setuju sih Om, setuju banget. Karena memang di era sekarang juga banyak nih Om yang pada salah tafsir sama definisi pelayanan. Ya. Mereka pikir dengan dia pelayanan, mereka yang dilayani Om. Ya. Ternyata kalau kita pelayanan itu, kita yang memberi diri berarti kan ya Om. Ya. Untuk kita bukan melayani Tuhan aja, tapi kita juga harus melayani sesama kita. Emang itu yang Tuhan kasih gambarannya ya Om. Setuju Stephen. Nah ini nih Om, kadang suka salah tafsirnya gini Om. Mereka pelayanan, tapi mereka punya tujuan Om. Contoh, ada beberapa yang mengejar jabatan, ada yang beberapa yang mau show off, ada beberapa yang pengen
tunjuk-tunjuk unjuk gigi gitu Om. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan yang arahnya ke sana Oke, gitu. iya. Menurut Om gimana tuh? Oke. Kalau saya lihat bahwa hidup ini loh ya. Hidup ini kan proses. Ketika kita percaya kepada Kristus, itu kan artinya kita memberikan diri kepada Kristus. Kita percaya sama Tuhan, kita dibaptis, kemudian kita melakukan tanda kutip kewajiban-kewajiban kita. Itu kan bagian daripada sebenarnya kita mengasihi Tuhan. Nah, buat saya melayani itu ada dua menurut firman Apa Tuhan. aja tuh? Satu, kita layani Tuhan. Bagaimana kita layani Tuhan? Ya udah, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, berdoa. Itu kan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena yang kita layani itu kan Dia, Tuhan yang tanda kutip kita nggak bisa lihat gitu loh, setuju. ya kan? Itu yang namanya melayani. Jadi melayani paling pertama ya melayani Tuhan ya begitu. Hidup loh gitu loh. Orang lihat itu, iya benar nih, dia sayang banget sama Tuhan. Itu keluar dari sikap. Dan yang kedua dikatakan melayani yang umum orang bilang dan sesuai pertanyaannya Stephen tadi. Apa itu? Melayani pekerjaan Tuhan. Oke. Nah dalam melayani pekerjaan Tuhan ini, ada yang tanda kutip, ada yang show off, ada yang pure, mereka murni. Iya. Tapi kalau saya lihat, it's okay lah, manusia atau Manusiawi ya Om. saya juga mungkin dulu, mungkin juga seperti itu. Awal-awalnya kan Oh, senang banget gitu loh kalau dipandang. Senang banget gitu loh kalau maju di depan, kemudian orang lihat. Ya apalagi kalau tanda kutip ada gebetan gitu kan. Wah itu sih Om. Untuk anak-anak muda sekarang ya. Kalau menurut gua ya it's okay lah. Tapi proses. Jangan itu menjadi tujuan. Tapi menjadi tujuan apa itu? Bahwa ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita memberi hidup kita untuk Tuhan. Melalui apa? Melalui orang lain. Kita layani orang lain. Kita layani dalam ibadah. Dan semua pekerjaan-pekerjaan pelayanan lain yang Tuhan taruh buat kita. Kira-kira gitu, Stefan. Wah setuju banget sih Om. Sama itu Om. Kadang memang beberapa orang nih, pertanyaan dari temen kita tuh, kadang kita terlalu fokus Om sama pelayanan yang ada di dalam. Ya. Kadang sampai kita lupa untuk kalau kita ngikut Alkitabnya ya Om. Iya. Tuhan suruh kita pergi jadikan murid. Yes. Semua bangsa muridnya nih. Nah cuma kadang kita lupa kita bisa jadiin semua bangsa muridnya dia. Tapi kita lupa sama yang di dalam nih Om. Yes. Kadang keasikan pelayanan tapi kita lupa sama keluarga Om. Ya. Nah menurut Om untuk nanganin ini Om. Karena sering terjadi antara ibu dan anaknya, anak-anaknya pelayanan. Atau antara suami dan istri jadi masalah nih Om. Sekarang lagi cukup kuat tuh di sana. Ya. Oke. Kalau saya pikir ya, ini memang ini problem, ini masalah-masalah. Bukan saja masalah dalam gereja, ini masalah-masalah dalam pelayanan. Dalam pelayanan. Banyak orang yang jatuh, hamba Tuhan yang jatuh karena terlalu asik dengan pelayanannya. Sampai dia lupa keluarganya. Itu nggak bisa dipungkirin lah. Tapi kalau saya coba bisa jawab ya dengan apa yang pertanyaan anak-anak atau Stephen bilang. Mungkin yang paling penting menurutku apa ya? Dia benar dulu gitu loh. Benar sikapnya dalam tanda kutip, dalam melayani itu. Artinya hatinya itu bukan tanda kutip, bukan mengejar sesuatu gitu loh. Tetapi karena dia lakukan untuk Tuhan. Jujur enak banget gue ngomong nih gitu loh. Melakukan untuk Tuhan. Tapi saya nggak punya kata-kata lain selain bahwa ketika kita melakukan untuk Tuhan, setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kalau kita selalu lihat Tuhan, saya yakinlah di situ ada kemurnian gitu loh. Setuju. Ada ketulusan. Nah, kalau kita tulus, rasa-rasanya kita tidak lihat cuman diri kita, tidak lihat show off kita. Akhirnya ketika kita melayani keluar loh ya, kita lihat keluarga kita lihat saudara kita lihat teman kita. Saya yakin bahwa dalam ketulusan itu pasti Tuhan berikan kita kemampuan untuk seimbang
dalam mengambil tindakan-tindakan seperti ketika kita Tuhan bilang apa, pergilah, right? Kita harus pergi. Memenangkan jiwa artinya gini, keselamatan kan bukan cuma buat kita doang, juga buat orang lain. Karena Tuhan bilang apa, keselamatan untuk banyak orang. Tetapi pertanyaan tadi itu, kalau kita bagus di luar, nggak bagus di dalam, itu juga dia jadi batu sandungan gitu loh. Nggak enak gitu dia omongin orang, apalagi yang ngomongin anak. Iya. Wah, papa gue mah hebat di luar. Wow, banyak banget tuh yang ngikutin dia. Tapi anaknya bilang begini, Pret, waduh, apes banget kalau menurutku hidup kayak gitu. Pernah sih Om. Kira-kira gitu, Stefan. Pernah ngerasain juga Om di titik itu Om. Wah, benar. Pelayanan kemana-mana setiap hari dari Senin sampai Minggu. Ya. Nyampe rumah orang tua ngomong. Iya, betul. Waktu buat keluarganya mana? Iya, betul. Iya. Ternyata memang harus balance berarti Om. Iya. Antara kita melayani. Nggak mudah memang, Stefan. Memang nggak mudah. Akan jadi, tanda kutip, akan jadi berdampak kalau dia apa? Kalau dia benar-benar seorang hamba Tuhan. Maksudnya begini, dia sekolah lah, dia seorang gembala, dia sudah lama pelayanan. Tapi kalau orang-orang yang tanda kutip nih, baru-baru pelayanan, mungkin itu tidak jadi suatu apa ya, suatu kayak ejekan gitu loh. Iya. Tapi kalau dia seorang hamba Tuhan, itu betul-betul bisa jadi hal yang nggak bagus lah buat pelayanan. Berefeknya gitu juga kurang ya Om ya. Right, iya. Berarti Om juga pernah ada di titik itu berarti ya Om ya? Pernah ya. Baik dari istri maupun anak gitu loh. Dan itu berdampak memang. Dan ada satu hal yang saya mau juga share buat kita semua. Kita perlu dengar omongan orang. Setuju. Ada omongan yang bisa kita terima, ada yang tidak perlu kita terima. Tapi kalau hal-hal seperti ini, orang ngomongin tentang, wah dia begini-begini, sometimes kita perlu dengar. Iya, setuju. Gitu loh. Perlu kita dengar. Anak lah, istri lah, orang-orang lain lah, gitu loh. Selama itu bisa kita perbaikin, selama itu kita bisa, tanda kutip, kita responi, kita jawab, kenapa enggak? Tapi kalau yang negatif-negatif, ya udahlah, nggak usah dipikirin gitu loh. Kira-kira gitu loh. Setuju banget Om. Berarti memang pelayanan ini menentukan juga respon hati dong Om. Iya. Kalau ini saya doang nih, saya nggak tahu orang lain. Ketika saya putusin hidup untuk layani Tuhan, walaupun itu tidak mudah loh, itu kan proses kan ya. Waktu saya bilang saya mau layani Tuhan, kalau saya layani Tuhan cuman tanda kutip nih, untuk enak-enaknya saya salah. Tapi saya bersyukur bahwa ketika saya janji sama Tuhan dan juga diproses lah. Dan prosesnya kan orang yang tanda kutip, orang yang Tuhan mau pakai, nggak ada tuh proses enak-enak. Itu mah kalau saya bilang sih, why mereka tuh kadang-kadang jatuh, kadang-kadang sampai parah-parah banget. Secara manusia orang lihat, wah kasihan amat hidupnya. Tapi kalau menurut saya itu memang cara Tuhan. Supaya apa? Satu, dia murni di hadapan Tuhan. Dua, dia nggak bergantung sama hidupnya. Dia nggak bergantung sama kekayaan dia punya. Dia nggak bergantung sama pengalaman-pengalaman hidupnya. Dia nggak bergantung sama dengan hikmat-hikmatnya gitu loh. Setuju. Nah, ketika kita diproses dan Tuhan mau kita sampai kepada titik di mana apa? Wah, gue nggak bisa nih tanpa Tuhan. Nah, kalau kita udah bisa clear seperti itu, saya yakin lah, mau yang lain, kayaknya firman Tuhan mengatakan kita diperdamaikan. Wah, enak gue ngomong nih, Stephen. Setuju. Tapi nggak mudah. Iya, karena nggak mudah. ada beberapa orang yang saya lihat juga ya, yang benar-benar nyerahin hidupnya. Ya, ada Om Yani, ada Om saya juga. Nah, itu cukup sakit ternyata ya Om. Kalau mau orang lihatnya mudah. Oh, Om bisa bicara di atas panggung, Om bisa nguatin orang. Tapi ada di mana momen Om, ya memang harus bergantungnya cuma sama Tuhan ya Om. Cukup sakit juga ya Om. Gini nih, ini kalau gue ya, orang itu banyak lihat kita nih ya, tanda kutip hamba Tuhan itu lihat semua, wih
enak banget ya. Bukan sebenarnya soal itunya. Soal kita itu punya etika gitu loh. Hamba Tuhan bawa apa? Kita itu tidak mau ceritain kita punya pergumulan. Jangan salah loh, kita juga suka nangis loh. Kita juga suka teriak sama Tuhan, Tuhan, kok kayak hidup kayak begini. Sometimes kita ini kan pengen dapat privilege, dapat suatu hal, apa tanda kutip, perlakuan yang istimewa dari Tuhan. Tapi nggak gitu-gitu tuh Tuhan gitu loh. Saya juga rasain masa-masa di mana ketika saya berdoa, saya mau gini loh, ini manusia gue. Ketika saya berdoa buat orang lain, banyak orang yang ngomong, wah thank you pastor, dijawab doanya. Tapi ketika saya berdoa, nggak dijawab tuh. Ada masa-masa seperti itu, sering juga gue alamin seperti itu. Berarti memang kalau ikut Tuhan tuh, kalau kayak saya ya Om, masih bisa cerita ke Om atau ke saudara atau ke istri ya Om. Tapi kalau kayak Om udah bener-bener ceritanya cuma sama Tuhan ya Om. Nggak bisa cerita ke yang lain ya Om. Sometimes ini gue jujur nih Stephen, gue pengen punya teman yang gue bisa ajak ngomong, jujur. Artinya apa? Paling tidak lu dengar lah. Tapi semua orang akan berpikiran begini, nggak mungkin Pak Yani alamin gini. Wong dia enak banget kok dia ketawa-ketawa. Dia nggak tahu bahwa kita di luar ketawa. Pulang di rumah kita nangis bombay. Kadang lihat depannya doang ya Om, kita kuat. Begitu Stephen. Nah lanjut nih Om. Ya. Ada lagi selama Om pasti kan ngerasain nih dari perjalanan Om udah hampir 30 tahun ikut Tuhan gitu maksudnya. Ada capeknya, ada rasa gak sih Om pengen kayaknya udah deh. Om dulu kan orang kerja, jabatan Om ada, Om harus lepas itu, ikut Tuhan. Ada gak sih rasa tuh selama 30 tahun ini sempet, kayaknya gue capek deh ikut Tuhan, gue mau balik aja deh, gitu. Oke. Apalagi selama Om mengembalakan, kadang kan dalam pengembalaan kan kadang ada tanda kutip ya Om, ada jemaat yang Om harus urus, ada pelayan-pelayan Tuhan yang Om harus urus. Kadang kan berbagai macam sifat Om, kadang kan ada rasa capeknya gitu. Iya. Kalau kamu tanya itu, gua berulang kali jenuh. Capek, sering capek banget. Menyerah, wah saya udah sering kali pengen nyerah. Banyak hal lah, saya pikir bukan cuma saya kali ya. Hamba-hamba Tuhan lain yang nyerah. Bisa karena apa? Bisa karena ekonomi, bisa karena masalah-masalah kecil, bisa saja anak istri yang tidak tidak mau sih ikut terus dampingin topang papanya gitu loh. Tapi ada juga masa-masa mereka mungkin bilang, kita dapat apa ya? Menurut saya sih manusiawi sih ya. Iya, manusiawi. Tapi kalau bilang jenuh, saya pengen berapa kali jenuh. Capek, saya udah capek. Jangankan itu, saya pernah doa begini loh Stephen. Tuhan, gue mah capek. Kalau memang gue udah cukup, lu ambil dah gue. Wah, gue udah sampai seperti itu. Karena apa? Jujur, ada manusiawinya gue ketika gini. Gue juga nanya, kapan gue nya ya? Kok ke orang lain melulu? Gue doa ada orang lain. Hidup gue buat orang lain. Iya kan? Saya enggak tahu deh. Saya sampai lebih sering saya dikasih pikiran tentang apa? Tentang orang lain. Tapi ada juga masa-masa di mana saya juga pengen begini. Tuhan, gue juga pengen dong diperhatiin. Nah, ketika saya capek, ketika saya nangis, saya puji Tuhan. Tuhan mungkin nggak jawab doa saya ketika dia tolong saya sakit. Dia tolong saya ketika saya minta berkat. Tapi ada satu hal yang saya sering ngalamin. Bahwa ketika saya berdoa, ketika saya mengeluh sama Tuhan, saya marah-marahan sama Tuhan. Saya itu rasa kayak diginin loh. Dia kayak dilus-lus. Dan buat saya itu lebih dari cukup. Wah, gitu loh Stephen ya. Berarti pengalaman itu banyak. Nyerah, jenuh, pengen stop, pengen kerja lagi. Banyak, sering banget. Tapi kayaknya Tuhan itu punya rencana buat hidup gue. Kayaknya saya harus melayani deh.
Artinya apa ya, kalau lihat ada banyak pengalaman-pengalaman, kemudian saya berhenti kerja. Jadi itu yang membuat saya rasanya no turning back. Saya tuh nggak bisa mundur, nggak bisa muter balik. Gitu Udah loh, kepentok ya Om. memang ketika mau balik dipaksa lagi lo terus lanjut sana. Kira-kira gitu, Stefan. Mantap teman-teman. Berarti memang jadi hamba Tuhan, jadi pelayan perlu hati banget Om. Ya. Kalau kita nggak menggunakan hati kita untuk melayani, pure tulus untuk Ya. melayani, cukup sulit ya Om. Bukan cukup, lu capek. Capek jadinya. Kecapean gitu loh. Jadi, Kecapean. jadi lebih, ya kalau bahasa manusiawinya lebih jadi kita cuma munafik aja bener Iya. ya. Dan untuk itu melayani. mukul diri kamu sendiri Iya. pasti. Kayak- Segala sesuatu yang kamu lakukan tanpa hati, palsu. Iya kan? Ya, tadi kau bilang itu ya munafik jadinya kan. Seperti itu. Karena pantas ya Om, Tuhan maunya tempatnya di hati kita. Iya. Jadi memang dia tahu semuanya harus pakai hati. That's Om. why kan Tuhan bilang ya hatimu yang kamu kasihkan. Iya. Dan hati itu yang mendasari setiap perbuatan-perbuatannya kita gitu kan. Iya kan? Ada satu ayat dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan Udah kayak adalah katanya mati. mati. Kenapa itu iman? Iman itu di mana ya? Di sini. Iya Om. kan? Setuju Om. Seperti itu, Stefan. Karena ngomongin beriman cukup susah Om. Yes. Kadang mau beriman satu tapi pikirannya besok gimana ya Om? Nah ini nih Om yang lagi trending banget di anak-anak muda. Anak-anak muda tuh sering banget Om keluar dari gereja. Cuma dia akan keluar ngomongan, gua sakit hati sama gereja. Ya. Sorry ya Om, kadang ada beberapa anak muda yang keluar karena sakit hati sama gembala. Ya. Ada yang sakit hati sama pelayan Tuhan, ada Ya. yang sakit hati karena mereka merasa ditolak Om. Ya. Nah, sebenarnya Om, kita kan nggak bisa pure nyalahin pelayan dan gembala. Mereka masih manusiawi Om. Iya. Nah, yang salah ini dan yang harus dibenarkan sebenarnya Om, pola pikir yang mana Om? Dari pelayannya atau dari si anak muda yang keluar ini Om? Dua-duanya, Stephen. Kalau menurut gue. Satu, ketika kita ya whatever lah, gereja atau pelayanan atau apa gitu loh. Kan harus didasarin pelayanan tadi saya bilang kan. Didasari apa? Kita memberi hidup kan. Jadi di gereja itu kumpulan-kumpulan pelayan Tuhan. Kumpulan orang-orang yang memberi hidupnya buat orang lain. Kalau memberi hidupnya buat orang lain, lu harus bisa terima orang lain. Iya kan? Dan maaf saja, orang lain itu kan tidak ada yang sama gitu loh. Jadi apa yang dituntut dari seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan? Dia harus buka hatinya selebar-lebar dengan berbagai macam orang. Ada yang preman, ada yang bajingan, ada yang suka nyimpen hati, macam-macam gitu loh. Macam-macam, Om. Dan Setuju. sorry, kamu harus seperti Yesus. Apa firman Tuhan bilang apa? Jadi seperti Yesus. Kamu harus bisa terima gitu loh. Ya kan? That's why saya ingat pertanyaan anak-anak muda, penerimaan. Iya. Sebelum mereka bisa terima, anak-anak itu bisa terima, kita udah hamba Tuhan harus belajar untuk menerima apa adanya gitu loh. Dan sorry, ketika kita menerima selalu dikembalikan seperti Kristus menerima. Mudah memang gue ngomong, tapi kan itu standarnya kan gitu loh. Jadi gereja harus dibenerin juga. Cara kita menerima anak-anak, cara kita jujur, dunia memang udah berbeda. Iya. Anak-anak sekarang ini mungkin mereka gampang memberontak, why dunia seperti itu. Iya. Dunia menawarkan seperti itu. Tapi menurut gue, gereja harus jadi jawaban buat mereka. Bagaimanapun caranya. Kalau gereja nggak menjadi jawaban buat mereka, mereka akan cari di luar sana. Wah, dan lebih ngeri lagi. Lebih parah, Om. Gitu loh. Nah, itu dari sisi pelayan-pelayan atau gereja. Dari sisi mereka juga, ada memang bagian-bagian yang mereka harus lakukan. Apa ya, harus seimbang lah. Kalau dia masih anak-anak, tugas gereja untuk tanda kutip, benerin hidup mereka. Ya, oleh karena itu bagaimana caranya? Di gereja. Kemudian karena dunianya sekarang dunia media, ayo gereja-gereja kasih tahu tentang gimana sih baiknya, gimana sih benernya sih kita ini harus hidup gitu loh. Ada luka-luka, gampang sekali luka-luka terjadi gitu loh. Gampang sekali penolakan-penolakan terjadi.
Siapa yang harus kasih tahu? Gereja yang harus kasih tahu. Pelayan-pelayan Tuhan yang harus kasih tahu. Bagaimana? Ketika mereka pergi gereja, ketika mereka melihat hidup kita melalui media, jangan bosan-bosan bikin podcast kayak begini. Iya. Supaya mereka anak-anak muda yang tanda kutip suka media, melihat dari media, dari situ juga bisa menjadi jawaban buat mereka. Menurut gue seperti itu gitu loh, Stefan. Setuju banget Om. Karena kalau saya pribadi Om, Ya. saya selalu berpikir gereja itu kayak bengkel. Yes. Bisa iya. bengkel, bisa rumah sakit Om. Ya, benar. Ketika rumah sakit ini ada orang datang sakit, kita obatin dia sampai sembuh. Iya. Ketika dia keluar, dia siap lagi untuk menghadapi dunia luar, Om. Nah, kadang kan ini yang agak menarik Om. Kadang nih beberapa gereja ya Om, beberapa gereja yang banyak saya lihat dan Iya. saya tahu gitu, mereka fokus hanya soal pertumbuhan jemaat dan pertumbuhan iman Om. Tapi kalau tanpa kita sadarin kadang banyak jemaat juga yang perlu nih Om. Iya. Saat kita melayani, kita tuh bawa mereka mengerti bahwa hidup di luar itu harus bisa jadi contoh. Iya. Gitu. Nah, kadang kan nih di pelayanan banyak fokusnya cuma di ya udah pertumbuhan jemaat, pertumbuhan iman, juga ya dilihat udah baca Alkitab dan doa gitu ya Om. Itu bagi mereka udah pertumbuhan iman, tapi sorry Om, kayak kerjanya telat. Terus kayak di kantor ngomelin orang pakai bahasa kasar A, B, C, D, F, G lah ya Om. Iya. Itu aja kan nggak bisa jadi contohnya. Cuma gimana sih Om cara nanganin itu nih? Sekarang kita sebagai pelayan-pelayan gitu ya Om, yang bisa menjadi berkat untuk bukan cuma dalam gereja, tapi juga di luar Om. Gimana tuh? Oke, Stefan, mungkin saya alamin gitu loh, baik sebagai gembala maupun pelayanan ke tempat lain. Jadi di gereja juga itu tidak mudah loh, terus terang ya. Karena itu kan harus ada pelayanan 5 jawatan sebenarnya itu kan. Jadi bukan cuma 5 jawatan yang enak kita ngomong nabi, rasul, gembala, penginjil, pengajar. Nah, pertanyaannya apakah 5 itu muncul di gereja? Dan kadang-kadang tidak. Ada orang di gereja yang kenabiannya kuat, tapi gak ada yang ngajar. Nah, nabi itu kan kalau ngomong maaf nih ya, kalau bahasa Makassar, seenak dia aja. Iya kan? Iya. Dia ngomong, mati lu kalau lu nggak dengar firman Tuhan, itu nabi. Bahasa kasarnya seperti itu. Tapi artinya gini, kalau saya akan melihat juga kondisinya lah gereja. Bahwa gereja itu memang perlu lengkap. Oleh karena itu di satu gereja harus keluar potensi-potensi pelayanan. Jadi bukan cuma tanda kutip, bukan cuma di doanya, kemudian di praise and worship, enggak. Banyak hal yang mesti nampak di gereja. Nah, karena tadi seperti kau bilang, bahwa gereja itu bukan cuma sekedar kamu dibaptis, baca firman Tuhan, doa, pelayanan. Tidak. Tapi juga ketika kau bukan ciptakan ya, kau menjadikan orang-orang yang di luar sana, di dunia ya di luar sana lah, mau di dunia kerja, mau di dunia apa, orang-orang yang mereka itu seperti Kristus, perkataannya, perbuatannya seperti ketika dia di gereja. Bukan cuma dia di gereja manis banget gitu loh, tapi di luar, ya ampun, binatangnya banyak amat gitu loh. Karena memang prinsipnya adalah kalau kita di luar pun nggak bisa jadi contoh ya Om. Karena bagi saya pribadi, pelayanan yang sesungguhnya adanya di dunia luar Om. Karena kalau di dalam gereja kita pelayanan mungkin yang datang nih udah orang Kristen semua Om. Betul. Dan mereka punya ya masalah-masalah yang masih oke lah, masih bisa kita arahin, kita mentorin. Tapi kan kalau di luar sana banyak saudara-saudara kita yang beda frekuensi, yang beda pemikiran sama kita. Nah, disitulah tempat lahan kita untuk pelayanan sebenarnya. Setuju. Itu yang Tuhan bilang kan, kamu pergi. Kalau, sorry ya, kalau kita lihat 3,5 tahun pelayanan Kristus, Tuhan Yesus, kebanyakan di mana? Di luar, bukan di gereja tuh. Setuju, Om. Iya kan? Setuju. Artinya memang kan harus keluar. Bagaimana mau kecape yang namanya pergilah dan jadikan semua bangsa muridku.
kalau kamu cuma di gereja aja. Artinya di gereja kamu dibekali, kamu tahu tentang kebenaran. Kapan harus dipraktekkan kebenaran itu? Ya ketika di luar. Orang lihat perkataanmu, orang lihat perbuatanmu. Nggak usah jauh-jauh, gerakmu saja orang lihat gitu loh. Kalau menurut gue, saya punya prinsip begini loh, kalau saya. Ketika saya di luar, kemanapun saya pergi, setan pun harus takut. Wah, setuju. Bukan karena apa? Dia tahu gitu loh. Gila nih, tanda kutip, Yesusnya gitu kan. Tapi kalau perkataan kita nggak mencerminkan Kristus, aduh, jangankan setan, orang-orangnya nggak pengen ikut sama kita. Orang juga takut sama manusia juga ya Om. Ada satu prinsip yang saya sampai hari ini saya pegang. Bagaimana tanda seorang pemimpin? Kalau saya sih sederhana, kalau saya. Pemimpin itu dikatakan pemimpin ketika apa? Ketika dia jalan banyak orang ngikutin. Oke. Tapi kalau dia bilang dia pemimpin, baru ketika dia jalan gak ada yang ngikutin, dia bukan pemimpin gitu loh. Nah begitupun kalau kita bilang, kita ini menjadi seperti Kristus, kita seperti Kristus. Tapi gak ada tuh yang mengikut kita karena Kristusnya. Wah itu, gua gak yakin. Setuju Om. Seperti Kadang itu, ada yang Stefan. mikirnya kita pemimpin, banyak yang ngikutin, ternyata yang ngikutin belakangnya kolektor Om. Lagi dikejar dia ternyata. Oke Ya. Om Yani, thank you banget buat bincang-bincang santai hari ini. Mungkin Om mau pesen ke teman-teman untuk punya hati lebih lagi sebelum kita tutup nih Om. Ada pesan-pesan buat teman-teman? Kita ngomongin hari ini kan tentang pelayanan. Saya nggak bicara pelayanan lain, tapi bicaranya tentang pelayanan. Pelayanan ada dua. Satu, kita layani Tuhan. Nggak ada gunanya lu hebat layani orang lain di gereja atau lu misi kemana-mana. Tapi lu nggak hebat di melayani Tuhan. Di mana? Di doamu dengan Tuhan. Ketika kamu baca firman, ini nggak harus 20-10 pasal setiap hari. Tapi ketika kamu baca firman Tuhan itu hidup dalam hidupmu. Ketika kamu berdoa, Tuhan hidup dalam doamu. Dan dasar itulah yang membuat pelayananmu hidup di luar. Kalau menurut gue seperti itu. Jadi yang paling penting ketika kita mau melayani keluar, kalau kamu tanda kutip belum tahu artinya melayani Tuhan dengan hidupmu, dengan hatimu, beresin itu dulu deh. Kalau menurutku gitu loh Stefan. Beresin dulu yang di dalam. Hubunganmu sama Tuhan lu beresin dulu Baru deh. Baru bisa lu layani. layani. Itu penting banget gitu loh. Seperti itu Stefan. Thank you Om Yani buat hari ini. Pesan-pesannya sampai ke teman-teman. Semoga kita bisa belajar sama-sama tentang hal melayani. Terima kasih Om. God Thank bless you Stefan. God bless you.